Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pelecehan seksual pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mengenai pelecehan seksual memang akhir-akhir ini banyak ditemukan, banyak dibicarakan juga Pak Paul, tetapi kita mau bicarakan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman dan bagaimana kita bisa mencegah hal itu terjadi pada keluarga kita. Dan sebenarnya apa sih Pak Paul pelecehan yang disebut pelecehan seksual ini? Memang seperti tadi kata Pak Gunawan, ya, kita masih sekarang mewaspadainya karena ini bisa terjadi. Sebab kita pasti sudah mendengar berita, ya, begitu cukup banyaknya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu. Nah, ini memang masalah. Sebab kenapa? Karena seringkali masalah ini tak terdeteksi, Pak Gunawan. Kenapa? Sebab korbannya ya adalah anak, dan anak karena takut biasanya berdiam 1000 bahasa, sehingga akhirnya kejahatan itu terus berlangsung dan si anak menjadi korban. Dan masalah yang lain adalah dampak pelecehan seksual tidak berhenti tatkala pelecehan itu berhenti. Meskipun udah berhenti sejak orang itu berusia misalnya 12 tahun, karena orang itu sudah berusia sekarang 30 tahun, tapi dampaknya terus berlanjut sampai dia menjadi orang dewasa. Jadi itu sebab penting bagi kita orang tua untuk mengetahui sedikit banyak tentang hal ini agar kita dapat melindungi anak dan menolong sesama yang menjadi korban. Nah, jadi yang kita akan lakukan, kita akan mencoba pertama untuk membahas, ya, tentang 6 data umum seputar pelecehan seksual pada anak. Kemudian kita akan meneliti dampak dari pelecehan itu pada si anak, dan terakhir nanti kita akan membahas langkah pemulihan bagi korban pelecehan seksual pada anak. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak bukan saja mencakup hubungan seksual dengan anak, tetapi juga sentuhan pada anggota tubuh yang dilakukan untuk pemuasan hasrat seksual. Jadi sarana pelecehan yang digunakan bisa berupa misalkan langsung alat kelamin, ataupun jari, ataupun tangan. Jadi dengan kata lain, pelecehan seksual itu memang mempunyai berbagai bentuk atau rupa, ya, yang kita anggap hubungan seksual itu sendiri adalah pelecehan. Tapi ternyata bukan hanya itu, sebab dampaknya pada anak meskipun tidak terjadi hubungan seksual tetap sebetulnya buruk. Tidak berarti karena tidak terjadi hubungan seksual maka dampaknya itu tuh lebih ringan. Ini ada hubungannya dengan rangsangan Mbak Boleh. Jadi mungkin sampai si pelaku, jadi mungkin anaknya tidak terangsang karena masih anak-anak kecil, tetapi si pelaku itu bisa terangsang gitu Pak Boleh. Betul, biasanya memang ada dua kemungkinan. Ada orang dewasa yang secara khusus menyukai untuk berhubungan dengan anak-anak, yang disebut pedofilia atau pedofil. Nah, tapi ada juga orang dewasa yang ya sebetulnya enggak benar-benar menyukai hubungan dengan anak-anak, tapi karena keterpaksaan, misalnya dia itu tidak menikah, dia sendirian, atau hubungan dengan istrinya kurang baik. Nah, akhirnya dalam kondisi dia itu lemah, dia terangsang. Nah, yang dia manfaatkan adalah anak kecil. Dan itu bisa antara laki dan laki atau perempuan dengan perempuan gitu Pak. Tidak harus berlawanan jenis kelamin tuh. Tidak, Pak Gunawan. Jadi memang ini bisa berlangsung antara orang yang berhubungan atau mempunyai jenis kelamin yang berbeda, atau bisa juga yang dengan yang sama. Hal yang lain apa Pak? Yang lain adalah yang kita perlu ketahui bahwa sebagian pelecehan seksual meninggalkan bekas fisik, sedang sebagian lagi tidak. Sudah tentu jika terjadi hubungan seksual, maka bekas fisik dapat ditemukan, misalnya pada alat kelamin ataupun pada anus. Jika pelecehan terbatas pada sentuhan lewat tangan atau jari,
misalkan yang dimasukkan ke dalam kelamin anak perempuan, besar kemungkinan tidak ada bekas fisik yang dapat ditemukan. Itu sebabnya ini kadang-kadang mempengaruhi juga aspek keberanian anak untuk melaporkannya. Sebab ada kalanya anak juga takut melaporkan karena takut tidak dipercaya. Kenapa takut tidak dipercaya? Sebab anak tidak ada buktinya, karena yang memang tidak terjadi hubungan seksual secara langsung. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan bahwa pelecehan seksual itu enggak hanya terbatas pada hubungan seksual, tapi pada tindakan sentuhan-sentuhan yang lain itu juga termasuk dalam pelecehan seksual. Iya. Dan pelaku pelecehan seksual ini bagaimana, Pak? Terbatas orang tertentu atau bisa umum? Walaupun pelecehan dapat dilakukan oleh siapapun, tapi ternyata kebanyakan pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban, Pak Gunawan. Dengan kata lain, si pelaku bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang hidup bersamanya, hidup bertetangga dengannya atau tengah datang mengunjunginya. Jadi pelecehan dapat terjadi dalam rumah, dapat terjadi di rumah tetangga, dapat terjadi di rumah kerabat atau teman, bahkan terjadi di sekolah atau di tempat umum lainnya. Ya, artinya bukan hanya orang yang sekedar dikenal itu, Pak Boleh. Orang yang dihormati pun bisa melakukan hal itu. Misalnya pemimpin agama atau juga guru-guru yang tadi Pak Boleh sebutkan kan bisa melakukan itu juga. Termasuk di dalamnya juga adalah anggota keluarga, Pak Gunawan. Jadi ini bisa dilakukan oleh saudara sepupu, oleh paman, oleh kakek, bahkan oleh ayah kandung sendiri atau ayah tiri. Nah, jadi memang kita akhirnya menyimpulkan bahwa kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh si anak itu. Nah, sebenarnya orang yang melakukan pelecehan seksual itu terkena gangguan jiwa tertentu atau bagaimana, Pak? Sebetulnya kebanyakan enggak, Pak Gunawan. Jadi orang-orang ini dalam hidup sehari-hari mereka sebetulnya ya berfungsi normal. Jadi bukan orang yang menunjukkan masalah kejiwaan, enggak. Tapi memang ya nomor satu ada yang memang menyukai anak-anak secara khusus. Nomor dua ada orang-orang yang memang karena nggak bisa menahan hasratnya, dia akhirnya ya kebablasan dan dia melakukannya pada anak kecil. Itu kenapa anak-anak ini yang menjadi korban itu kok tidak mau cerita kepada orang tuanya, Pak? Atau melaporkan kepada orang tuanya? Setidaknya ada 5 alasan mengapa anak-anak cenderung memilih diam, Pak Gunawan. Yang pertama, ada kalanya mereka takut karena menerima ancaman jika mereka memberitahukan orang tua, maka si pelaku akan melukai dirinya atau orang tuanya. Jadi dia nggak mau orang tuanya dilukai, jadi ya udah dia nggak berani melaporkan. Kedua, kadang mereka tidak memberitahu orang tua sebab mereka takut bahwa hubungan orang tua dengan si pelaku akan terganggu. Nah, dapat kita simpulkan dalam kasus ini, si orang tua mengenal si pelaku dengan baik. Itu sebab si anak nggak ingin memberitahu orang tuanya supaya hubungan orang tua dan si pelaku tetap baik. Jadi anak nggak mau tuh gara-gara dia tuh nanti hubungan orang tuanya retak dengan orang tersebut. Apalagi kalau orang ini bukan hanya tetangga atau orang di luar, tapi anggota keluarga sendiri. Jadi biasanya makin dekat hubungan, makin anak nggak berani lapor karena takut, waduh ilah ini satu keluarga ya. Jadi akhirnya anak memilih diam. Dan yang ketiga, alasan lain mengapa anak tidak memberitahu orang tua adalah karena anak takut dituduh berbohong. Kan kita tahu, Pak Gunawan, anak kadang-kadang kan ngomong sesuatu, ya kita sebagai orang tua karena tahu itu nggak benar lah, karena ada unsur khayalannya kita berkata kamu jangan berbohong lah gitu. Jadi kata-kata itu ya cukup sering orang tua ucapkan kepada anak. Nah, apalagi kalau si anak mau melaporkan perbuatan yang benar-benar waduh ilah nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi si anak belum apa-apa udah berpikir saya pasti nggak dipercaya dan dituduh berbohong. Jadi akhirnya anak berpikir ya udahlah, buat apa saya laporkan. Alasan yang keempat adalah mengapa anak kok nggak memberitahu orang tuanya, karena anak bingung. Dia tidak tahu apakah yang sesungguhnya terjadi. Biasanya ini dialami oleh anak yang masih berusia dini, di mana dia tidak mengetahui apapun tentang seks. Dalam kebingungan, anak tidak tahu apakah perbuatan itu salah atau tidak.
sehingga ia tidak tahu apakah hal ini adalah sesuatu yang masih dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir, kenapa kok anak tidak memberitahukan orang tuanya? Karena malu. Mungkin si anak tidak tahu banyak tentang seks, tapi dia cukup mengerti bahwa yang dialaminya adalah memalukan. Itu sebab akhirnya dia merahasiakannya. Iya. Dalam hal ini yang disebut anak yang biasanya jadi korban ini kan bukan anak-anak yang terlalu kecil gitu Pak Boleh. Jadi anak yang sudah mungkin 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas gitu toh. Biasanya iya Pak Gunawan. Jadi biasanya memang pelecehan itu terjadi pada anak-anak yang berusia di atas 5 tahun. Iya. Dan itu ada kebutuhan memang anak-anak ini diiming-imingi atau digoda dengan imbalan gitu Pak Pol. Ada yang diberikan hadiah-hadiah tertentu atau dijanji-janji tertentu itu, sehingga anak ini yang masih kecil, yang masih polos ini ya mau aja gitu Pak Pol. Betul, dan kita kan memang mengajar anak untuk menghormati orang tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua misalkan memanggil dia pas lewat di depan rumah orang itu, nah dia dipanggil oleh tetangganya yang lebih tua karena memang terbiasa dididik untuk hormat, dia mau ikut, dia ajak masuk, dikasih lihat mainan atau apa, nah dia karena nggak ngerti apa-apa, ya udah dia terima aja gitu. Nah jadi akhirnya kejadian ini bisa berulang dan berulang dan berulang. Jadi biasanya pelaku pelecehan ini sudah merencanakan lebih dahulu gitu Pak, bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu. Biasanya iya Pak Gunawan, jadi dia sudah mengamati dan dia memang tertarik, atau dia karena nggak bisa melakukannya, dia nggak ada siapa-siapa, nah dia jadikan anak itu sebagai korbannya. Iya. Hal yang lain yang perlu kita ketahui apa Pak tentang pelecehan seksual ini? Hal ini dapat terjadi pada semua anak Pak Gunawan, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi pandangan kita bahwa ini hanya terjadi pada anak perempuan nggak tepat. Anak laki pun bisa menjadi korban. Dilakukan biasanya oleh laki-laki dewasa yang lain. Kenapa kok begitu? Karena anak dianggap tak berdaya. Itu sebab anak mudah dijadikan target. Dan anak pun dianggap belum dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga kalaupun terbongkar, si pelaku dapat berargumen bahwa ia tidak melakukannya dan bahwa si anak hanya mengarang cerita. Nah jadi kita mau mengerti ya bahwa sesungguhnya semua anak rawan untuk menjadi korban. Nah, namun meskipun semua anak rawan, ternyata ada 2 kelompok anak yang paling rawan untuk dijadikan korban Pak Gunawan. Kelompok pertama adalah anak yang tidak atau kurang mendapat pengawasan orang tua. Jadi biasanya ini orang tuanya sibuk bekerja atau sering pergi keluar rumah sehingga kurang memberi pengawasan kepada anak. Nah, ini membuka kesempatan kepada si pelaku untuk berbuat tidak senonoh. Ya, saya masih ingat dalam pengalaman konseling saya ada anak yang diperlakukan tidak senonoh, dilecehkan oleh pekerja orang tuanya karena rupanya rumahnya juga dijadikan usaha. Nah, jadi di rumah itu banyak orang keluar masuk apa. Nah, orang tuanya juga sibuk mengurus usaha dan banyak orang keluar masuk di rumah tersebut. Nah, si anak di dalam rumah yang sama itu menjadi korban pelecehan. Kenapa? Sebab memang kurangnya supervisi atau pengawasan orang tua. Nah, kelompok kedua yang paling rentan untuk dijadikan korban adalah anak yang tidak atau kurang menerima kasih dan perhatian dari orang tua. Sebagai akibatnya, anak merindukan kasih dan perhatian, dan ini membuka kesempatan kepada si pelaku untuk memanfaatkan kebutuhan anak. Ya, sentuhan dan bahkan hubungan seksual dijadikan sarana untuk mengisi kerinduan anak untuk dikasihi dan diperhatikan. Iya. Kalau anaknya sudah agak besar, itu faktor ekonomi keluarga itu sangat berpengaruh juga loh Bapak. Jadi banyak anak-anak yang menjadi korban pelecehan ini justru dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Betul sekali, karena sekali lagi anak-anak itu dia dianggap anak-anak yang lemah, yang tak berdaya. Siapa sih yang percaya? Bukankah orang akan lebih percaya pada orang yang lebih beradab? Nah, jadi memang seringnya anak-anak dari kelas menengah ke bawah yang menjadi korban. Dan ini kalau kita perhatikan yang lain itu tentang pelecehan seksual ini
apakah ada gejala yang nampak gitu Pak? Apakah ada gejala-gejala yang bisa kita lihat, wah anak saya atau siapapun ini kok menjadi korban pelecehan seksual gitu Pak? Ada Pak Gunawan. Pertama ya, bila hubungan seksual terjadi maka akan ada luka pada kelamin atau anus anak. Jikalau kita sebagai orang tua mendapati adanya luka lecet pada kelamin anak atau anus anak, ya sebaiknya lah kita mencari tahu ya apa sih penyebabnya sehingga kok terjadinya luka pada anus atau pada kelamin si anak. Berikut, bila penetrasi terjadi, artinya terjadilah hubungan seksual itu sendiri atau digunakan jari untuk menodai si anak, maka ada kemungkinan si anak akan menderita infeksi saluran kencing. Jadi akibat dari hubungan itu sendiri atau disentuh, dipegang, dimasukkan dengan jari oleh si pelaku, nah ada kemungkinan akhirnya si anak menderita infeksi saluran kencing. Nah, sudah tentu tidak semua infeksi saluran kencing merupakan akibat dari pelecehan seksual. Jadi berhati-hati agar kita tidak menjadi paranoid ya, menimbulkan trauma yang tidak perlu pada anak. Jadi ya jangan sampai kita berlebihan juga. Dan yang ketiga adalah hampir semua anak korban pelecehan seksual memperlihatkan perubahan perilaku dan emosi Pak Gunawan. Ada yang menjadi pemurung, ada yang menjadi penakut sehingga tidak berani pergi ke tempat yang biasanya ia berani kunjungi, ada yang tidak mau bertemu dengan orang tertentu tanpa sebab, walau sebelumnya ia akrab dengan orang tersebut. Ada yang berubah menjadi pemarah dan pada waktu marah mengekspresikan kemarahan yang sangat kuat, dan ada yang menjadi depresi sehingga mau mati. Jadi seringkali anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan memunculkan perubahan perilaku dan emosi seperti ini. Ya, biasanya orang tua memang taunya setelah anak itu mengeluh ada yang sakit di bagian kemaluannya gitu Pak Mas. Iya. Nah, orang tua mulai curiga, lalu membawa ke dokter, diperiksa. Disitulah baru ketahuan bahwa dia adalah jadi korban pelecehan seksual. Dan anak kemudian diminta untuk cerita siapa sebenarnya ini. Gitu Bapak. Jadi lewat keluhan anak, jadi jarang orang tua yang menemukan sendiri kok ada luka di vaginanya atau apa gitu Bapak. Ya, jadi itu adalah salah satu cara akhirnya kita mengetahui ya bahwa anak kita telah menjadi korban. Sudah tentu ya semua keluhan ini kita harus perhatikan, tapi ya kita juga mesti berhati-hati agar tidak memberikan reaksi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, karena sekali lagi ya belum tentu anak yang menjadi pemurung, anak yang menjadi pemarah itu berarti telah menjadi korban pelecehan seksual. Belum tentu ya, mungkin aja ada hal-hal lain yang terjadi. Tapi ya setidak-tidaknya perubahan-perubahan itu cukup menjadi tanda awas buat kita untuk menanyakan lebih lanjut sebetulnya apa yang terjadi dengan mereka. Ya, tapi kalau dokter yang mengatakan hal itu kan kita bisa percayai gitu Pak Mas. Ya, sudah tentu misalnya dokter memeriksa dan ada perobekan atau apa, nah sudah tentu itu suatu bukti bahwa ada sebuah benda yang telah masuk ke dalam tubuh si anak ini. Iya. Apakah mungkin anak itu pada malam-malam hari ketika tidur itu mimpi buruk gitu? Bisa enggak Pak? Bisa. Misalnya nggak ada hujan, anak itu sering terbangun, nangis, ketakutan, berteriak-teriak, atau tiba-tiba ya mulai sering mengompol pada waktu malam. Nah sebelumnya nggak pernah mengompol, itu sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa telah terjadi sesuatu pada anak kita. Memang belum tentu ya pelecehan seksual, tapi yang dapat kita katakan adalah ada sesuatu yang terjadi pada anak kita. Memang sebagai orang tua kita berkewajiban untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, baik secara fisik maupun secara emosinya ini Bapak ya. Betul sekali. Nah jadi memang penting ya kita ini melihat sehingga kita dapat bertindak dengan lebih segera Pak Gunawan, sehingga anak kita nggak menjadi korban untuk waktu yang lebih berkepanjangan. Iya. Dampaknya itu sama semua atau bermacam-macam bentuknya Pak? Tidak sama Pak Gunawan. Jadi memang bervariasi. Nah ada beberapa faktor yang menentukan kadar keparahannya. Pertama, relasi si anak dengan si pelaku ya. Jadi pada dasarnya makin dekat
dan makin bertalian darah, makin parah dampak pelecehan seksual. Karena gini, makin parahnya ya, karena makin besar konflik batinia yang mesti ditanggung anak. Di satu pihak si pelaku adalah orang dekat dengannya, atau mungkin pula orang yang menyayanginya. Di pihak lain si pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepadanya. Singkat kata, si anak merasakan keterbelahan antara memandang si pelaku sebagai orang yang baik ataukah orang yang jahat. Apakah ia harus marah ataukah ia harus mengampuni? Apakah ia mesti menghindar ataukah tidak? Nah, jadi akhirnya karena hubungan dekat atau ada hubungan darah, makin terbelah si anak, makin gak ngerti apa yang mesti dia lakukan. Nah, itu biasanya itu membuat dampaknya lebih parah. Jadi akhirnya dia tidak mau menceritakan hal itu ya. Apalagi kalau si pelaku ini lalu nangis-nangis, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi gitu, biasanya anak juga jatuh belas kasihan kan. Gampang sekali anak-anak itu bisa mengampuni gitu. Betul, jadi akhirnya dia memutuskan udahlah dia diam aja, tapi nanti terulang lagi, Jadi anak itu tersiksa sekali. Nah, itu menimbulkan dampak yang berat pada si anak, bukan hanya saat itu, tapi juga nanti setelah dia menjadi orang yang dewasa. Ya. Yang berikut adalah kadar pelecehan itu sendiri. Nah, ini juga menentukan seberapa parahnya dampak pelecehan seksual itu pada si anak. Makin parah kadar pelecehan itu, makin berat dampak yang mesti ditanggung. Jadi yang saya maksud adalah, misalnya ini ya, hampir dapat dipastikan pelecehan yang sudah sampai ke tingkat hubungan seksual akan meninggalkan dampak yang panjang dan merusak. Jadi dipegang sudah tentu tetap berdampak, ya. Tapi kalau sampai terjadi hubungan seksual, dampaknya biasanya akan jauh lebih parah. Iya. Selain itu masih ada variasinya yang lain, Pak? Ada. Yang berikut adalah respons orang tua terhadap pelecehan. Ini juga menentukan dampak kadar keparahannya. Makin responsif dan mendukung orang tua, makin meringankan dampak. Sebaliknya, makin tidak berespons dan makin negatif respons yang diberikan, makin besar dan berat dampak pelecehan pada anak. Nah, pada akhirnya anak merasa ditinggalkan dan ia pun makin yakin bahwa orang tua tidak mengasihinya. Ya, harus menghadapi semua ini sendirian. Nah, jadi kalau memang ya ini harus terjadi pada kita, kita mesti ingat bahwa kita sebagai orang tua harus benar-benar memberi respons yang tepat, ya, yang hangat, yang menerima, yang mendukung anak kita. Sebab respons kita ini akan mempengaruhi seberapa parahnya nanti kerugian yang harus diderita olehnya. Tapi sebagai respon awal, biasanya itu orang tua akan kaget dan marah-marah gitu, Pak. Jadi marah kepada anak ini, juga marah kepada si pelakunya. Apalagi pelaku itu orang dekat di kalangan keluarga itu gitu, Pak. Biasanya itu marah, tapi juga ada reaksi yang lain, Pak Gunawan. Dan ya, saya juga mengerti sebagai manusia, kadang-kadang kita itu tuh nggak mau ribut, nggak mau membuka persoalan, apalagi aib di muka umum lagi. Nah, jadi cukup banyak orang tua yang akhirnya berkata, udah kamu diam aja dah, udah lupakan aja dah. Jadi mereka pun berharap dengan melupakan udah beres semuanya dah. Karena apa? Malu nanti kalau aib ini sampai terbongkar, orang sampai tahu apa, aduh udah dah, daripada begitu nanti anak kita tambah harus menanggung rasa malu, udah diam aja dah, nggak usah lagi untuk membicarakannya. Nah, respons itu juga nggak tepat, karena si anak akan merasa bahwa oh, papa mama itu lebih peduli dengan reputasinya, dengan nama baiknya daripada dengan saya, begitu. Ya, tapi kan sekarang anak-anak ini juga dilindungi oleh undang-undang itu, Pak, termasuk di negara kita ini, bahwa pelecehan seksual terhadap anak ini pelakunya bisa dihukum berat gitu, Pak. Betul sekali, ya. Maka ya sudah tentu memang seyogyanya lah dilaporkan agar orang ini tidak bisa mengulang perbuatannya. Tapi saya juga mengerti ada orang tua yang memilih untuk tidak melaporkannya karena memang pengusutan, investigasi, apalagi nanti
kalau sampai harus dibawa ke pengadilan, itu sendiri pun juga memang merupakan sebuah proses yang bisa menimbulkan trauma pada anak, Pak Gunawan. Tapi itu biasanya orang tua juga melihat seberapa besar kadarnya pelecehan itu gitu Pak Pol. Kalau anaknya hanya dipegang-pegang gitu mungkin tidak sampai dia laporkan, tetapi kalau sudah sampai melakukan hubungan, orang tua juga tidak akan tinggal diam gitu Pak Pol. Ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, Pak Gunawan, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual kebanyakan tuh diketahui menjadi korban bukan karena orang tuanya melaporkan, Pak Gunawan. Kebanyakan dilaporkan oleh pihak lain, misalkan pihak sekolah lah yang mencurigai dan sebagainya, atau pihak dokter. Jadi bukan orang tuanya sendiri. Jadi persentase orang tua yang secara sukarela melaporkannya ke pihak berwajib ternyata memang juga nggak banyak. Saya bisa menduga ya kebanyakan karena merasa malu, nggak mau menimbulkan masalah, nggak mau ini diketahui oleh orang lain. Nah jadi ya semua itu biasanya menjadi respons orang tua. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, apapun respons orang tua, yang terpenting adalah orang tua mesti benar-benar ya mempercayai anak, benar-benar mengasihi anak dan menerimanya, sehingga anak tahu bahwa dia dikasihi oleh orang tuanya. Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di 1 Korintus pasal 6 ayat 18 firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sudah tentu ini ditujukan kepada para pelaku, Pak Gunawan ya. Mudah-mudahan mereka sadar, mereka ingat bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu, dan di mata Tuhan itu adalah sebuah dosa yang Tuhan gak akan lewatkan, Tuhan akan memberikan hukuman. Iya, Bapak, pembicaraan ini masih akan berlanjut pada langkah pemulihannya bagaimana itu Pak boleh. Namun karena keterbatasan waktu untuk saat ini kita sudahi sampai di sini, dan terima kasih untuk perbincangan dengan Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pelecehan seksual pada anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan